Subuh jam 4 ya, masih. Hai Moms, kakak dan teman-teman, Gelap. kembali lagi bersama saya Lucy Marat Live. Di video kali ini ingin menceritakan tentang keseharian hidup kami ya, khususnya setiap hari Senin dan Jumat. Jadi kita daily activity-nya itu Senin sampai Jumat, dari bangun pagi subuh ya, lalu kita mempersiapkan untuk bekal sarapan dan bekal untuk makan siang di kantor, seperti itu. Jadi ini rutinitasnya sama ya Moms, kakak dan teman-teman. Untuk rutinitas kami sedari pagi jam 4 subuh tadi kita sudah bangun Moms, kakak dan teman-teman. Lalu kita ya sarapan terlebih dahulu. Setelah sarapan barulah kita berangkat bekerja. Nah, kita bekerja biasanya dari jam 5.30 startnya, itu sampai jam 2.30 siang. Nah, mengapa untuk rutinitas kami dari Senin sampai Jumat itu selalu sama Moms, kakak dan teman-teman? Karena memang ya kita udah mengawali hari subuh ya kan, selesainya siang, dan kita juga butuh waktu istirahat. Karena apa? Selama kita bekerja di perusahaan itu, pekerjaan kita memang sangat berat ya. Kita dituntut untuk secara fisik ya, kita kerjanya Moms, kakak dan teman-teman. Jadi memang kita tidak pernah stres, tapi kita sangat-sangat capek dan lelah untuk bekerja di perusahaan ini. Jadi untuk saya pribadi setelah bekerja selesai 2.30 itu saya pulang ke rumah, lalu ya beraktivitas seperti biasa untuk mempersiapkan di hari besoknya lagi. Lalu ya untuk di rumah saya belajar beberapa hal, jadi tidak monoton juga untuk kegiatannya di rumah, jadi beragam. Cuman yang saya herankan itu ada juga teman-teman saya beberapa yang selesai dari bekerja di perusahaan ini, mereka lanjut kerja lagi sore sampai malam jam 10. Itu yang sangat luar biasa, yang sampai saya nggak bisa berpikir gitu loh, kayak ada aja tenaganya ya. Mungkin memang kita sudah beda fisik ya. Kalau saya sih mungkin lelah sedikit langsung gampang sakit, drop gitu. Jadi mulai berawal dari pilek ya kayak gitu Moms, kakak dan teman-teman, flu kan, radang tenggorokan, batuk, lalu drop sudah. Karena untuk jenis pekerjaan yang kita jalankan di perusahaan daging ini Moms, kakak dan teman-teman, itu memang kalau mau dibilang kita sebagai buruh kasarnya ya. Ada yang packing, jadi ini seorang pengemas gitu kan, packer, ada yang jadi boner kayak begitu, jadi kita menguliti kayak daging-daging dombanya gitu kan. Nah, jadi memang kita dituntut untuk mempersiapkan fisik kita gitu, angkat-angkat berat, box seperti itu kan. Nah, kalau selepas dari pekerjaan seperti itu, bagi saya mau lanjut untuk mencari second job di luar dari pekerjaan utama saya pernah waktu itu sekali mencoba di awal-awal dulu, waktu pertama kali kerja di perusahaan ini, langsung drop. Jadi takut kalau misalnya besoknya tidak bisa bekerja karena belum menjadi status tetap ya, pekerjaannya full time belum. Jadi kalau misalnya pun saya tidak bekerja, maka saya tidak akan dibayar. Karena dulu peraturannya beda Kak, masih awal-awal ya. Setelah saya ganti status menjadi full time, nah mungkin bisa lah kalau misalnya saya tidak berangkat kerja masih tetap digaji. Cuman ya kembali lagi, mau jadi profesional, kita kerja sebagai labor pun harus profesionalitas gitu kan, untuk menunjukkan kepada ya mungkin atasan kita atau manajer kita supaya kita nanti ke depan lebih dipermudah untuk mendapatkan sponsor, seperti itu. Beberapa informasi dari senior-senior saya yang sudah bekerja lama tahunan ya, mungkin 4 atau 5 tahun di perusahaan ini, mereka bilang kalau misalnya mau mendapatkan sponsor itu bisa setelah 2 tahun atau 3 tahun. Biasanya lebih cepat sih 2 tahun. Hanya saja tergantung dari penilaian manajer di perusahaan ini. Makanya untuk ya kita bekerja dari awal sampai mungkin 2 tahun ke depannya lagi, itu kita tunjukkan profesionalitas kita seperti itu. Loyalitas kita juga terhadap perusahaan, tidak pernah terlambat, tidak pernah absen atau izin. Jadi saya kalau misalnya pun mau ambil cuti gitu ya, menunggu dari perusahaan ini ada libur gitu ya, libur panjangnya kapan baru saya ambil cuti di situ. Jadi saya tidak ingin mencutikan diri di hari. Dan lebih enaknya lagi ketika kita bekerja di perusahaan ini Moms, kakak dan teman-teman ya, setiap kali kita upgrade untuk naik level seperti itu, kita ada untuk perempuan maksimal sampai level 2, untuk pria sampai maksimal level 3. Jadi kita level 1, level 2 seperti itu akan ya berdampak juga terhadap penghasilan kita gitu. Jadi gaji kita itu ikut naik. Nah, itu yang saya lebih semangat untuk bekerja di perusahaan ini. Jadi tidak hanya untuk di support dari fasilitasnya,
tapi kita juga diperhatikan seperti itu dari segi apapun. Dan kenapa saya bisa bilang di sini tidak pernah mengalami sedikit pun kata stres Mams, kakak dan teman-teman, karena apa? Di sini memang auranya beda ya. Ketika kita berangkat kerja ya sudah, jadi kayak kuda gitu loh, lurus-lurus aja, berangkat nanti selesai pulang selesai. Jadi tidak ada kayak ya kumpul-kumpul seperti itu. Meskipun kalau mau dibilang kita kayak orang antisosial ya, oh tidak, kita akan ada waktunya nanti di weekend. Jadi untuk Senin sampai Jumat itu kita udah diperas kayak sapi perah ya, tenaga kita ya luar biasa capek. Jadi kita butuh waktu istirahat dan family time khususnya seperti itu. Nah, terkait untuk pendapatan yang tadi saya sempat ceritakan ya Mams, kakak dan teman-teman. Untuk teman-teman saya yang di sini itu mendapatkan second job gitu ya. Mereka memiliki second job. Kalau saya sebenarnya harapan juga ingin punya second job, tapi saya lebih memilih untuk menunggu overtime dari perusahaan, karena overtime pun juga dibayarnya itu double rate gitu. Jadi dari gaji utama kita, nah itu nanti dikali 2 untuk pendapatannya. Jadi ya meskipun tidak setiap minggu saya dapat, tapi lumayan kalau semisalnya pun saya dapat overtime seperti itu Mams, kakak dan teman-teman. Nah, berhubung saya tidak punya second job Mams, kakak dan teman-teman, jadi setiap kali pulang kerja setelah berberes diri, mempersiapkan untuk hari besoknya, nah ini seperti ini. Ini adalah driver knowledge ya. Jadi saya belajar ini untuk bisa mendapatkan SIM Australia di sini, karena memang sungguh-sungguh susah untuk mendapatkan SIM mobil di sini Mams, kakak dan teman-teman. Jadi kadang ada yang mencoba tesnya itu lebih dari 3 atau 4 kali percobaan seperti itu. Jadi gagal terus. Makanya ini setiap kali pulang kerja saya belajar ini. Sekalian ya memperdalam bahasa Inggris saya, karena ini di sini tulisannya semua pakai bahasa Inggris. Jadi ada yang sedikit nanti ada bantuan translate gitu ya, yang kata-kata saya tidak mengerti. Jadi selama ini saya masih menggunakan SIM Indonesia. Jadi kedepannya sih harapan bisa mendapatkan SIM Australia ya. Jadi lebih aman untuk saya pribadi gitu kalau misalnya mau berkendara menggunakan mobil di jalanan sini, Mams, kakak dan teman-teman. Nah, ini untuk aktivitas saya selanjutnya. Setelah saya belajar, ya paling 1,5 jam lah saya belajar, baru saya lanjut untuk exercise. Jadi memang kita membutuhkan ini ya, karena pekerjaan kita di kantor itu sangat berat. Jadi butuh exercise supaya ada peregangan-peregangan otot, biar nggak kaku setiap bangun tidur itu kadang nyeri-nyeri semua badan kita, Mams, kakak dan teman-teman. Paling cuma 30 menit untuk stretching-stretching seperti ini. Setelah olahraga, baru pendinginan supaya tidak berkeringat kan. Baru kita mandi, baru malamnya nanti makan malam. Jadi sudah selesai untuk kegiatan sehari-hari saya dari Senin sampai Jumat tanpa second job. Oke Mams, kakak dan teman-teman, terima kasih selalu setia menonton dan mengikuti video Lucy Marat Live, dan selalu support kami. Terima kasih.